Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Sri Rezeki, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan PowerPoint makalah kami yang berjudul Model Kirkpatrick dalam Evaluasi Program Pendidikan. Yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri, Nur Hikmah Sri Rezeki, dan yang kedua Rinta Delpasari, dan yang ketiga Rita Anjarsari. PowerPoint ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi program pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Model Kirkpatrick. Alasan utama dilakukannya kegiatan evaluasi menurut Kirkpatrick DL dan Kirkpatrick JD adalah untuk menentukan tingkat efektivitas dari suatu program pelatihan, sehingga ketika kegiatan evaluasi sudah dilakukan, diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam program tersebut dalam membuat suatu keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Model 4 level yang dikembangkan oleh Kirkpatrick merupakan kerangka evaluasi klasik untuk menilai efektivitas pelatihan dalam konteks organisasi. Kemudian, Bates R menyatakan bahwa model 4 level mempunyai kemampuan dalam mensederhanakan proses evaluasi pelatihan yang kompleks. Dengan model 4 level mempresentasikan pedoman langsung mengenai jenis pertanyaan yang harus ditanyakan dan kriteria yang mungkin sesuai, dan model tersebut mengurangi kebutuhan pengukuran dalam evaluasi pelatihan. Selanjutnya, model evaluasi 4 level Kirkpatrick. Model evaluasi 4 level dikenal pertama kali pada tahun 1959 ketika Donald L. Kirkpatrick menulis 4 seri artikel. Artikel-artikel tersebut menggambarkan evaluasi 4 level yang diformulasikan oleh Kirkpatrick berdasarkan konsep dari disertasi beliau pada University of Wisconsin-Madison. Kirkpatrick DL dan Kirkpatrick JD mengemukakan 3 alasan spesifik dalam melakukan evaluasi program pelatihan, yaitu: pertama, untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, untuk menentukan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan atau tidak. Dan yang ketiga, untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan di masa yang akan datang. Selanjutnya, level dalam model 4 level. Level pertama yaitu reaction atau reaksi, level kedua learning atau pembelajaran, level ketiga behavior atau perilaku, level 4 result atau hasil atau dampak. Adapun masing-masing pengertian dari 4 level tersebut. Yang pertama, level 1 reaction atau reaksi. Menurut MC Lin, S. dan Mosgy, evaluasi di level 1 biasa disebut dengan happy face evaluation, di mana di level ini diukur reaksi dan kepuasan peserta terhadap program pelatihan. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi di level 1 adalah: pertama, tentukan hal-hal yang dapat menginformasikan kepuasan peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Yang kedua, informasi-informasi tersebut kemudian dikemas dalam suatu format isian yang mudah dimengerti oleh subjek evaluasi. Yang ketiga, lakukan evaluasi di level ini segera. Dan yang keempat, lakukan tindakan yang tepat secara langsung dalam menyikapi hasil evaluasi. Level yang kedua, learning atau pembelajaran. Evaluasi di level 2 berhubungan dengan pengukuran peningkatan kompetensi peserta, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan diadakannya pelatihan. Adapun langkah-langkah pada level 2 yaitu: pertama, lakukan evaluasi terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap sebelum dan sesudah pelatihan. Kedua, gunakan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan dan sikap.
Ketiga, gunakan tes performa dalam mengukur keterampilan. Dan yang keempat, gunakan hasil pengukuran tersebut untuk melakukan tindakan yang sesuai. Lanjut level 3, behavior atau perilaku. Diartikan tujuan dilakukannya evaluasi di level 3 adalah untuk mengukur perubahan dalam perilaku kerja yang muncul karena pegawai tersebut mengikuti program pelatihan. Adapun langkah-langkah di level ketiga yaitu: pertama, lakukan terlebih dahulu evaluasi di level 1 dan level 2. Kedua, berikan waktu untuk berlangsungnya perubahan perilaku. Ketiga, lakukan evaluasi baik sebelum dan sesudah program pelatihan apabila memungkinkan. Yang keempat, lakukan metode survei menggunakan kuesioner dan wawancara. Yang kelima, lakukan evaluasi pada semua peserta. Yang keenam, lakukan evaluasi ulangan pada waktu yang sesuai. Dan yang ketujuh, pertimbangkan faktor biaya pelaksanaan evaluasi perilaku. Selanjutnya, level 4, result atau hasil. Rafiq M. menyatakan bahwa evaluasi di level 4 bertujuan apakah program pelatihan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu: pertama, lakukan terlebih dahulu evaluasi di level 3. Kedua, berikan waktu dalam melihat dampak muncul atau tercapai. Ketiga, dapat dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner ataupun wawancara. Keempat, lakukan pengukuran baik sebelum dan sesudah program pelatihan apabila memungkinkan. Kelima, lakukan evaluasi ulangan pada waktu yang sesuai. Yang keenam, pertimbangan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Keempat, dapat menggunakan data sekunder. Baiklah, sekian penampilan presentasi PowerPoint dari makalah kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.